Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Jumlah calon penumpang bus antar kota antar provinsi akap di Terminal Kota Langsa terus meningkat selama sepekan terakhir menyusul libur akhir tahun dan tahun baru. Penanganan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh terus ditingkatkan, namun 155 remaja dan anak muda nyaris mengonsumsi narkoba pada tahun 2024. Sejumlah jurnalis di Aceh Timur mengikuti kemah konservasi untuk melatih meliput isu lingkungan dan cara pencegahan kerusakannya. Liburan Natal dan Tahun Baru berpengaruh terhadap jumlah pendonor darah. Akibatnya, stok darah di unit donor darah UDD PMI Lok Sumawe menipis. Untuk memenuhi kebutuhan darah, unit donor darah PMI Lok Sumawe gencar menggelar donor darah massal. Donor darah yang berlangsung di lapangan Hirak, Kota Lok Sumawe menyasar warga dan pendonor baru yang tidak sempat mendatangi UDD PMI setempat. Permintaan darah yang meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru membuat para relawan Blood for Life Foundation (BFLF) melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kekosongan stok darah, sehingga harus rajin menjaring pendonor. Donor darah massal dalam rangka mengenang 20 tahun peristiwa gempa dan tsunami diharapkan menggugah semua pihak menyumbangkan darahnya. Karena kita harus membantu PMI dalam menyediakan stok darah. Stok darah ini kan setiap hari dia diperlukan. Memang kita kan sepertinya ini donor darah banyak. Padahal satu orang itu butuhnya kadang 20 kantong darah. Satu hari yang butuh 50 orang. Jadi stok darah ini selalu tidak ada di PMI habis. Dengan sebanyak itu. Untuk menarik minat warga, dibagikan 100 helai sajadah untuk 100 pendonor pertama. Langkah ini sangat membantu UDD PMI Lok Sumawe karena stok darah terus menipis. Untuk antusias pendonor, biasanya di akhir tahun memang kita agak kewalahan karena di setiap instansi itu sedang sibuk-sibuknya dengan laporan masing-masing lah. Jadi untuk diet donor darah pun kadang sulit kita lakukan di akhir tahun, kecuali memang yang kecil-kecil aja. Yang target 20-30 kantong itu paling kita ke masjid ataupun ke warkop-warkop. Berarti sangat terbantu dengan adanya donor. Ya, dengan adanya kegiatan hari ini, terutama juga ini kan akhir tahun ya, di mana minat pendonor juga lagi menurun-menurunnya. Kita target hari ini itu 100 kantong. Apabila terpenuhi, alhamdulillah itu bisa bertahan untuk 4 atau 5 hari ya. Warga diimbau dan diajak untuk mendonorkan darahnya guna membantu para pasien yang membutuhkan darah di sejumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi profesi wartawan menggelar zikir dan doa bersama untuk jurnalis korban bencana gempa bumi dan tsunami Aceh. Doa dan zikir untuk mengenang 20 tahun silam sekaligus menjadi renungan dan pembelajaran. Doa untuk mengenang sahabat ini merupakan upaya mengingat jurnalis Aceh yang meninggal saat bencana dahsyat tahun 2004 silam. Selain doa, kegiatan juga diisi pemberian santunan kepada puluhan anak yatim jurnalis dan yatim sekitar kantor Aji Banda Aceh.
Doa bersama mengenang jurnalis merupakan kegiatan rutin yang digelar organisasi wartawan di Banda Aceh setiap 26 Desember. Selain mengenang sahabat, momen peringatan ini diharapkan menjadi momentum bagi jurnalis untuk mengkampanyekan mitigasi bencana melalui karya jurnalistik. Dengan bencana besar di 2004, kemudian selang 12 tahun ada bencana tidak terlalu besar, tapi masih mengakibatkan korban. Kita melihat masih ada kurang edukasi tentang mitigasi kebencanaan, dan menjadi tugas kita juga di jurnalis, kawan-kawan di jurnalis untuk tidak meninggalkan isu mitigasi kebencanaan itu, karena mungkin kita menjadi ETWS, Early Warning System, yang nggak cuma momen 26 Desember, saya pikir baiknya sih sebulan sekali itu belajar dari Jepang misalnya, itu sangat bagus mitigasinya. Dan saya pikir jurnalis juga perlu mengambil peran itu demi keselamatan jika sewaktu-waktu menjadi bencana gempa atau tsunami lagi. Doa dan zikir jurnalis didukung lembaga kemanusiaan Mercy. Malahan lembaga ini memberikan sejumlah santunan kepada anak yatim. Kita tolong menolong. Nah, momen-momen seperti itu yang harus diingat, harus kita ceritakan kepada generasi kita bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri, tapi harus bisa bermuamalah, harus bisa saling tolong menolong. Peristiwa tsunami itu harus selalu dikenang. Untuk apa? Ya untuk muhasabah. Sementara itu dalam tausiahnya, Ustadz Zamakhsyari mengajak jurnalis agar memetik hikmah dari peristiwa yang terjadi. Jadi sama semua kejadiannya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil ibrah dari semua kejadian itu, dan ibrah itulah yang kemudian menjadi manfaat buat kita. Sebanyak 28 jurnalis di kota Banda Aceh menjadi korban saat tsunami memporak-porandakan bumi Serambi Makkah pada Minggu 26 Desember 2004 silam. Mereka tak sempat menyelamatkan diri saat peristiwa itu karena sebagian tinggal di kawasan terdampak tsunami. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah jurnalis mengikuti kemah konservasi di Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Conservation Response Unit CRU Serbajadi merupakan tempat pekerja media berkemah membahas tentang isu lingkungan. Peserta berkemah merupakan jurnalis di Aceh Timur yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu lingkungan. Kemah konservasi diselenggarakan untuk membuka wawasan dan pemikiran terhadap isu lingkungan di kawasan itu. Peserta kemah konservasi diharapkan bisa mengangkat isu lingkungan ke publik untuk menggugah kesadaran masyarakat, termasuk para pengambil keputusan di pemerintahan lokal agar ikut menjaga kelestarian alam. Banyak ilmu yang dikasih ya, termasuk adanya hutan sosial. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hutan ini banyak yang rusak ini akibat ulah perusahaan. Sangat sedikit kalau kita lihat akibat ulah dari masyarakat ya. Nah, inti dari camping ini mengajarkan kita terkait pengelolaan hutan sosial ini untuk masyarakat, di mana agar tidak dikelola oleh 1% orang. Nah, ketika hutan sosial ini ada, nantinya masyarakat bisa bercocok tanam, mau itu palawija, mau itu tanaman berjangka panjang yang bisa membangkit ekonomi masyarakat di situ. Nah, ini yang cukup menarik. Kegiatan yang digelar selama 2 hari juga diisi diskusi tentang permasalahan lingkungan yang selama ini marak terjadi di wilayah Aceh Timur. Perambahan hutan dan illegal logging serta perburuan satwa merupakan topik yang serius diperdebatkan. Kita baru saja menanam pohon di areal Camp Seriu setelah melakukan diskusi singkat dengan teman-teman peserta. Itu kebetulan para jurnalis yang meliput di Aceh Timur yang memiliki ketertarikan terhadap isu lingkungan. Kemah konservasi jurnalis merupakan kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh (YAKATA) bersama dengan Forum Konservasi Loser dan Forum Jurnalis Lingkungan yang didukung sejumlah pihak.
Pada kemah konservasi, peserta juga menanam sejumlah pohon di areal Siariu untuk memulihkan lingkungan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.